Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Fisika Dasar untuk program studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengukuran besaran satuan dan pengukuran besaran dan satuan. Untuk vektor nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, fisika ini merupakan bagian dari ilmu sains di mana ada yang bersifatnya adalah mikro dan juga makro. Nah, ini adalah sifat fisis dari fisika. Ada sifatnya lebih detail mikro dan juga makro. Nah, mikro sendiri ini mungkin lebih tepatnya kita mempelajari fisika dari hal-hal yang terkecil, yaitu mulai elektron, atom, molekul, dan sebagainya. Dan makro itu hal-hal yang lebih besar yang nyata ada di hadapan kita, bisa seperti mobil, kemudian reaktor, dan sebagainya. Nah, dari sifat fisik ini perlu dilakukan pengamatan. Nah, pengamatan di sini perlu menggunakan instrumen untuk kegiatan pengukuran. Nah, kegiatan pengukuran ini maka karena ada proses pengukuran maka diperlukan suatu alat bantu yaitu alat ukurnya. Nah, sehingga nanti dari hasil pengukuran ini nanti disinkronisasi berapa besarannya dan juga satuannya sehingga jelas nanti terkait hasil pengukuran fisikanya. Nah, jadi dalam hal ini fisika memang cenderung lebih mengutamakan terkait dengan besaran dan juga satuan. Jadi besaran dan satuan ini sangat penting sekali untuk nanti kedepannya terkait dengan perhitungan-perhitungan atau pengukuran-pengukuran materi fisika. Jadi ini adalah materi dasar yang sangat penting untuk dipahami. Kemudian selanjutnya pengukuran fisika ini ada beberapa unsur yang perlu dipahami dalam pengukuran fisika. Yang pertama adalah akurasi, di mana akurasi ini merupakan hasil pengukuran yang mendekati hasil sebenarnya. Jadi dari alat ukur yang kita gunakan kemudian dilakukan pengukuran. Nah, hasil pengukuran yang mendekati hasil sebenarnya itu berarti dalam tingkat akurasinya sangat bagus sekali. Nah, kemudian presisi, di mana presisi ini adalah hasil pengukuran yang sama jika dilakukan berulang-ulang nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, ini berarti pengukuran fisika yang presisi. Selanjutnya terkait dengan sensitivitas, yaitu di mana alat ukur ini peka terhadap perubahan besaran. Jadi ketika ada perubahan besaran-besaran, contohnya dari massa dari panjang menuju ke besaran massa, nah itu harus sensitif dan juga harus peka terkait hal itu. Kemudian ada error, di mana errornya adalah penyimpangan hasil ukur. Nah, dikatakan error atau salah jika terjadi perbedaan yang sangat jauh antara hasil pengukuran dengan hasil yang sebenarnya atau hasil hitungan. Jadi 4 unsur ini yang perlu dipahami oleh kalian. Selanjutnya kita membahas terkait dengan besaran. Kita tahu bahwa besaran itu adalah nilai atau suatu nilai yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dari pengukuran. Nah, besaran sendiri ada 2, mungkin kalian sudah tahu bahwa besaran ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Dimana pokok ini tidak dapat dipecah atau dibagi lagi, jadi tetap itu, dan turunan ini dapat dipecah atau dibagi. Nah, itu dibagi sesuai dengan besaran pokok yang ada. Nah, ini adalah besaran pokok dalam sistem internasional, ada 7, di mana
ada besaran panjang dengan lambang L, satuan meter, kemudian besaran massa, lambang M, sampai kilogram, kemudian waktu, ada kuat arus listrik, ada suhu, ada jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Nah, ini jadi ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Kemudian terkait dengan besaran turunan, sebenarnya ada banyak sekali. Ini contohnya ada 7, di mana besaran luas yaitu lambangnya A, satuan meter persegi, lambang satuannya M kuadrat. Ini adalah turunan dari besaran pokok panjang, di mana A ini sama dengan L kali L. Kemudian volume ini V, nah itu L kali L kali L atau meter kubik. Jadi lambang satuannya meter pangkat 3, dan ada lagi kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan juga daya. Ini adalah contoh dari besaran-besaran turunan. Nah, terkait dengan sistem pengukuran, ini ada beberapa sistem yang ada di sekeliling kita, namun yang kita gunakan selalu adalah dari sistem internasionalnya. Ada beberapa macam. Satu yang pertama adalah sistem standar. Ini dari pemerintah. Pemerintah ketika memberikan keterangan terkait dengan sistem standar yang di tiap daerah, maka itu yang kita gunakan. Namun untuk yang kedua ini memang harus yang kita sepakati atau kita ikuti, karena ini adalah sistem internasional yang sudah disepakati oleh komite internasional, yaitu MKS atau meter, kilo, dan juga skon. Yang kedua adalah sistem Gaussian. Ini istilahnya adalah bentuk turunan dari sistem internasional atau MKS, yaitu dalam bentuk CGS, di mana senti, gram, dan juga skon. Yang terakhir adalah ini contoh aja, ini ada di sistem pengukuran yang diterapkan di USA dan UK, yaitu penggunaan inci, kaki, feet, mil, pound, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di daerah kita mungkin ada 1 jengkal, kemudian ada 1 depo ya, atau 1 depa ya, ini jadi itu sama sebenarnya. Makanya ini untuk yang poin D ini masih berkaitan dengan yang sistem standar atau dari pemerintah. Oke, kemudian kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu dimensi. Nah, dimensi ini merupakan bentuk lain atau bentuk pecahan lain. Ini adalah istilahnya bentuk lain dari besaran-besaran yang sudah ada. Ini salah satunya adalah panjang, yaitu dimensinya L besar, kemudian massa M besar, dan waktu adalah T besar. Nah, sebenarnya masih banyak untuk besaran pokok sebenarnya sudah ada dimensinya, namun yang kita gunakan atau yang lebih sering digunakan adalah ini ya, sesuai dengan sistem internasional MKS, yaitu panjang, massa, dan juga waktu. Nah, contoh volume adalah meter 3 atau meter kubik, maka dimensinya dibentuk yaitu L, karena panjang L kali L kali L, maka L pangkat 3. Contoh lagi gaya atau F, yaitu Newton, satunya Newton, di mana kilogram kali meter per sekon kuadrat. Sehingga ketika diterapkan dari dimensi, ini adalah ada M dikali L dibagi S kuadrat, ya, T pangkat min 2. Nah, kemudian notasi ilmiah ini dalam bentuk bilangan besar dan juga bilangan kecil. Jadi bilangan besar ini seperti contoh adalah 10 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 10 pangkat 1 sama dengan 10, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan kecil ini lebih pada koma, jadi 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1, 10 pangkat min 2 0,01, 10 pangkat min 3 sama dengan
0,001 dan seterusnya. Mungkin bisa kalian teruskan sendiri. Nah, kemudian notasi ilmiah ini juga ada pangkatnya. Ini dalam bentuk salah satunya adalah 10⁻18 yaitu atto, femto, pico, nano, mikro, mili, kemudian ada kilo, mega, giga, tera, peta dan juga hexa. Simbolnya sudah ada di sini, bisa kalian pelajari. Oke, mungkin itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya kalian bisa belajar lagi dengan membaca referensi yang lain, bisa di internet maupun yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.